Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4. Sudah siap belajar ya anak-anak? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Apakah kita akan membiarkan saja atau bagaimana? Ayo kita simak cerita berikut ini. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Tadi anak-anak sudah membaca tentang cerita tadi ya, harimau masuk ke desa Badung ya. Nah ini karena warga justru merusak hutan untuk memperluas kebun kopinya ya, karena warga melanggar hak dari harimau, makanya harimau berkeliaran di desa Badung. Nah, setelah membaca cerita tadi, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Apa ya tadi berdasarkan cerita? Ya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Makanya harimau berkeliaran di desa Badung karena habitatnya diusik ya. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Nah, bagaimana perasaan warga desa ya ketika harimau mulai masuk ke kampung tersebut? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Mengapa harimau masuk ke desa?
Kenapa ya harimau masuk ke desa? Apa yang dilakukan warga desa? Sehingga harimau masuk ke desa. Nah, harimau masuk ke kampung ya atau ke desa untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Nah, karena kan tadi hutan ditebang, hewan-hewan kecil mencari makan tempat lain. Jadi hewan-hewan besar pun kehilangan makanannya. Maka hewan besar termasuk harimau mencari makanan di kampung tersebut. Setujukah kamu dengan warga desa yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Setuju tidak? Mengapa setuju atau mengapa tidak setuju? Nah, tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Nah, akibatnya tadi, kalau dirusak, hewan-hewan besar kehilangan tempat tinggalnya ya, atau habitatnya, sehingga berkeliaran di kampung. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan, melanggar tidak ya? Ya, melanggar. Warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggal hewan-hewan tadi. Jadi warga tersebut melanggar hak dari hewan-hewan yang ada di hutan. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak masyarakat di sekitar? Jelaskan. Iya, melanggar ya. Penebang pohon melanggar hak masyarakat di sekitar. Karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air juga sulit ditemukan. Dan bila hutan gundul juga, hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Dan bisa berkeliaran di kampung dan mengakibatkan warga masyarakat resah ya. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara bijak. Nah, misalnya menebang pohon. Boleh menebang pohon, tapi bukan secara liar, tapi dengan cara tebang pilih. Yaitu pohon yang lebih tua ditebang, kemudian ditanami tanaman yang lebih muda. Itu namanya tebang pilih ya. Itu bisa melestarikan. Namun kalau tebang secara liar, nah itu bisa mengakibatkan hutan menjadi gundul, hutan menjadi rusak, habitat hewan juga terancam. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Apa ya? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Ya, misalnya banjir, ya, tanah longsor. Nah, itu juga akan kerugiannya ditanggung oleh warga sendiri ya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Nah, ini bisa dijadikan pakaian. Perburuan liarnya juga untuk kegiatan upacara adat. Nah, kita lihat tabel berikut ya. Yuk kita simak alasan dan pendapat orang memburu ya, untuk jadikan pakaian, berburu ya, kemudian untuk kegiatan upacara adat. Nah, di sini setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit. Karena kan kalau membuat pakaian dari kulit justru memburu banyak hewan, akhirnya hewan jadi punah. Kemudian di sini juga pemburu tidak setuju karena
Memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Ini hampir sama ya dengan jadikan pakan, intinya diburu. Dan ini hanya diburu, mungkin dijadikan hal-hal yang lain, misalnya jadikan pakaian, kemudian ini untuk kegiatan upacara adat. Tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Misalnya di daerah Papua ya, untuk kegiatan upacara adat itu digunakan bulu cendrawasih, kemudian burung merak. Nah, itu burung merak digunakan untuk membuat aksesoris dari reog. Nah, namun sekarang sudah digunakan yang sintetis. Kemudian di daerah Kalimantan untuk aksesoris topi ya, topi. Kemudian untuk tarian itu juga menggunakan bulu dari burung enggang. Kemudian dampak bagi lingkungan. Bila dijadikan pakaian, dampak bagi lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar. Iya, karena kan butuh banyak bulu untuk membuat pakaian ya, atau dengan kulit ya. Kemudian berburu, banyak hewan yang mati dan keseimbangan alam akan terganggu. Kemudian untuk upacara adat, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Kemudian yang ketiga, dampak bagi orang lain. Bila dijadikan pakaian dengan memakai baju dari kulit hewan, berarti merampas hak orang lain ya, atau hak dari hewan tersebut. Kemudian memburu, dengan memburu hewan itu merampas hak orang lain juga ya. Kemudian untuk kegiatan upacara adat, yaitu dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga yang lain. Kemudian apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ketika terjadi pakaian, iya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Nah, misalnya keragaman hewani itu berbagai macam bentuk hewan. Jadi orang bisa melihat, oh ini hewan ular, ini hewan buaya. Nah, kalau banyak diburu, lama-kelamaan habis. Generasi berikutnya tidak tahu bagaimana bentuk ular, bagaimana bentuk buaya ya. Kemudian diburu. Ini juga melanggar hak, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Ya, karena ini nanti kamu materi berikutnya yaitu tentang namanya produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ya. Itu kalau itu termasuk keseimbangan alam. Jadi tumbuhan dimakan hewan herbivora, kemudian dimakan hewan karnivora, itu termasuk keseimbangan alam. Bila hewan yang herbivora atau karnivora banyak yang diburu, jumlahnya tidak seimbang, maka juga keseimbangan alam tersebut terganggu. Kemudian untuk kegiatan upacara adat, nah, itu juga melanggar hak atau mengambil hak, karena warga orang lain yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Nah, kalian mungkin sudah pernah melihat ya burung merak mungkin di kebun binatang, itu sungguh indah sekali. Kemudian tuliskan saranmu. Nah, bila jadikan pakaian, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis atau bahan buatan ya, bukan bahan dari hewan. Nah, itu bisa serat tumbuhan juga bisa ya, misalnya serat kapas. Kemudian pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun ya, karena ada undang-undang perburuan liar ya. Kemudian kegiatan upacara adat, sebaiknya hiasan untuk upacara adat itu menggunakan bahan lain saja, jangan menggunakan bahan dari hewan ya. Mungkin bisa digunakan bahan sintetis juga. Ya, paham ya anak-anak? Nah, dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Nah, kita tidak tahu nanti hewan apa ini, hanya lihat di fotonya saja. Ya. Masih semangat ya anak-anak?
Tadi itu merupakan pembelajaran tema 3 subtema 2. Pembelajaran keempat, tadi tentang hewan masuk kampung atau desa Badung karena banyak orang yang melakukan penggundulan hutan. Kenapa? Karena untuk memperluas lahan kopinya. Namun apa yang didapat? Hewan-hewan besar berkeliaran di kampung karena hewan-hewan kecil pergi mencari makanannya sendiri. Itu sebab akibatnya. Dan seakibat lain, bila hutan gundul, maka akan terjadi banjir atau longsor. Tadi banyak hewan yang diburu karena untuk dijadikan pakaian, kemudian untuk upacara adat, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi memburu hewan apapun tidak diperbolehkan. Lebih baik menggunakan bahan sintetis atau buatan saja. Tadi kita sudah belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran keempat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.